Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisikis yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Struktur dan fungsi organ mata. Yang pertama, supersilia atau alis. Yang kedua, silia atau bulu mata. Yang ketiga, palpebra superior, lekukan di bagian kelopak mata atas. Persuprasalis, kelopak mata kecil yang berada di atas bulu mata. Pars tarsalis, kelopak mata lebar yang berada di bawah alis. Palpebra inferior, kelopak bawah. 5 palpebra, garis yang terbentuk ketika kita menutup mata. Angulus oculi, sudut mata. Limbus palpebra. Carocula lacrimalis, papilla lacrimalis superior, papilla lacrimalis inferior atau putung lakrimal. Tunica conjunctiva, fornix conjunctiva, apparatus lacrimatis. Peran cahaya dalam penglihatan manusia. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Yang keempat, photoreceptors pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Yang kelima, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Yang keenam, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Pemrosesan informasi ke mata. Yang pertama, persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Yang kedua, cahaya mengalami refraksi melalui pupil dan mencapai retina. Terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial di retina. Selanjutnya, proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Yang pertama, sistem optik. Yang paling penting bagi manusia adalah mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Selaput ini yang disebut iris dan berfungsi memberikan warna pada mata. Celah lingkaran disebut pupil. Yang kedua, jumlah cahaya yang memasuki mata dikendalikan oleh iris. Iris mengatur ukur biji mata sedang tebal. Lensa dikendalikan oleh otot silari. Kelainan refraksi pada mata. Pertama, rabun jauh, miopi. Miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Yang ketiga, astigmatisme disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda tidak difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Yang keempat, mata presbiopi. Presbiopi atau mata tua terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi lensa mata, tidak kenyal atau berkurang elastisnya akibat sklerosis atau lensa. Yang kelima, mata katarak terjadi karena cairan lensa keruh lensa mata kelihatan. Pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor, cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Konsep mata menjemuk atau fase pada serangga. Pertama, mata faset adalah mata menjemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk unit beruang atau omatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Yang kedua, umumnya gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambaran mosaik atau kepingan-kepingan yang menyatu, mirip ilustrasi dari Halford.
atau gambaran titik yang biasanya ada dalam majalah maupun surat kabar. Proses melihat pada mata menjemuk, yaitu setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Selanjutnya, konsep warna pada bulu merah. Bulu yang indah itu mulai dari bagian bawah sampai ujungnya, ekor berada di belakangnya dan fungsi sebagai penyokong. Burung merah jantan mempertunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan, juga merupakan musim kawin mereka. Konsep mimikri pada bunglon. Yang pertama, bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya. Yang kedua, dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindungi dari pemangsanya. Yang ketiga, penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Ayat Al-Quran yang terkait dalam materi ini yaitu yang pertama, konsep cahaya yang disinggung di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan bulan sebagai cahaya. Quran surat Yunus ayat 5. Yang ketiga, Allah menyatakan penciptanya yang tanpa cacat. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Yang keempat, jenis-jenis serangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran surat An-Nahl ayat 16.